Lanjut? Oke. Nah, menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki. Tapi keindahan bukan di bawah. Keindahan selalu di puncak. Oke? Jadi, saat kita mendaki gunung, proses mendaki gunung itu harus dinikmati prosesnya. Jangan dilupakan prosesnya. Jangan juga ingin cepat sampai di puncak, capek. Nikmati setiap langkahnya. Itu yang sering saya ajarkan. Makanya kalian pernah diajari oleh saya naik gunung secara fisik, kok tidak terasa capek. Kenapa? Karena saat naik gunung, tundukkan kepalamu, hanya melihat satu langkah di depanmu. Tahu-tahu sudah di puncak. Kan sudah mengalami, kan? Oke. Itu. Makanya ketika kalian sedang naik gunung secara hakikat, jangan pengen cepet-cepet di puncak. Tundukkan kepalamu. Nikmati setiap proses saat naik itu. Begitu sampai di puncak, dihadiahi pemandangan yang indah. Yes. Dan saat kita turun gunung, memang harus turun. Jangan di gunung terus. Harus turun. Nabi Muhammad juga tidak di Jabal Nur terus, tidak di Gua Hira terus. Cukup 15 tahun, habis itu turun gunung. Makanya ilmu kan ada 4. Ada ilmu api, ada ilmu udara, ada ilmu air, ada ilmu bumi, namanya ilmu tanah. Nah, ilmu yang tertinggi namanya ilmu tanah. Udah saya jelaskan waktu saya jelaskan Semar. Lihat aja sendiri di YouTube. Kalau saya ulang-ulang nanti ini nggak kelar-kelar. Nah, mendaki gunung itu sebuah tujuan memang. Tujuan kita sampai di puncak tertinggi. Seperti halnya kita menentukan tujuan hidup kita. Tapi yang akan sampai di puncak gunung hanya mereka yang bisa menundukkan kepalanya. Yang hitung terus, aduh, luhur pisan. Aduh, jauh kene. Berapa derajat ya? Makanya waktu ada acara naik gunung nama saya, yang nanya-nanya gitu, gak saya jawab. Udah dibilang sama saya, tundukkan kepalamu, jangan ke atas. Jadi ngos-ngosan. Ada yang tanya, ayah masih jauh? Gak saya jawab. Makanya saya baud aja. Gak ngerti-ngerti. Terus nanya itu. Karena nanya itu jadi apa? Menunggu. Ingin cepat ke sana. Begitu pikiran ke masa depan, tidak ke sini saat ini sekarang, lelah. Itu hidupmu. Selalu pikir tentang hari esok. Tidak pernah hadir di sini saat sekarang. Lelah hidup kayak gitu. Isuk mah isukan. Hidup mah saat ini di sini sekarang. Bereskeun we sapoe-sapoe. Pikiran isuk. Da isuk mah tergantung hari ini. Betul? Oke. Ini saya cerita filosofis loh. Awas ya, harus nangkep. Jangan kemudian tangkepanmu seperti saya cerita naik gunung. Saya tidak sedang ngasih pelatihan naik gunung, tapi saya sedang ngasih isyarat supaya kalian bisa menaiki gunungmu yang hakikat. Gimana caranya supaya nggak ngos-ngosan? Puncak gunung adalah pertemuan semua jalan. Siapa yang sampai di puncak akan melihat pemandangan indah yang sama. Makanya agama di tangan orang-orang yang dalam pemahamannya, agama apapun yang mengantarkan dia sampai di puncak akan mengantarkan pada pemandangan yang sama. Maka di puncak kita akan menemukan kebijaksanaan. Di puncak kita bisa menghargai perbedaan. Di puncak kita bisa menghargai yang namanya toleransi. Yang suka ribut merasa paling benar sendiri, itu karena masih di dasar can kamana-mana. Ya, oke. Kalau can kamana-mana kan gampang ya bahasa Indonesianya. Baik, saya akan menjelaskan Quran tentang mendaki. Nah, jadi tadi kan saya janjikan, apakah ada perintah mendaki di Quran? Ada. Ini saya sampaikan Quran surat Al-Balad. Tahu Balad? Nah, Balad itu kota.
Ternyata kota itu diletakkan di puncak gunung. Itu diceritakan dalam Quran surat Atin, watin, wazaitun, waturisinin, wahadal balad al-amin. Di situ ada kota yang aman. Ternyata untuk menemukan kota yang aman, syaratnya satu, harus naik gunung. Pusing-pusing, gak apa-apa ya. Makanya disitulah kita harus belajar mempraktekkan. Semua yang saya ceramahkan ini harus dipraktekkan. Dan prakteknya jangan ngarang sendiri, harus dibimbing oleh seorang guru. Makanya meniti ada dua, meniti ke dalam, meniti keluar. Meniti ke dalam, di situ perlu guru. Meniti keluar, lihat semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu adalah pesan semesta buatmu. Itu adalah guru-gurumu. Gitu. Mari kita lihat ayat ini, ya. Quran surat Al-Balad. Jadi balad itu kota. Ya? Oke. Wa hadainahun najdain. Dan aku telah menunjukkan dua jalan loh padamu. Nah, hati-hati, Allah menunjukkan dua jalan, tapi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mengambil jalan manapun. Apa dua jalan? Benar salah, baik buruk, itulah yang disebut dengan dualitas. Bahkan Nabi Musa saat diundang memasuki Al-Muqaddasi Tua, malah disuruh melepaskan kedua jalan itu. Jadi kalau kita masih benci ke sini, senang ke sini, kamu sudah salah. Dari dua jalan kamu memilih salah satunya. Harusnya kalau orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang benci kita terima, yang senang pada kita, kita terima. Terima mereka apa adanya, di kesadaran mereka masing-masing. Disitulah namanya kesempurnaan. Nih, ini teman saya, ini bukan, gak cocok dengan saya. Masih gitu kalian? Masih gitu kelihatan wajahnya ya? Itu makanya bengep-bengep wajahnya. Iya. Orang baik sama dia, dia baik sama orang itu. Orang tidak baik sama dia, juga musuhan sama orang itu. Hidup apa kayak gitu? Nah, orang yang kayak gitu karena dia memilih salah satu dari dua jalan. Harusnya dua jalan, terima dua-duanya apa adanya. Orang baik diterima dengan cara baik, orang buruk diterima dengan cara baik. Itulah yang disebut dengan kepribadian Tuhan. Makanya Allah menerima semuanya. Di antara kebencian dan cinta, beliau mendirikan di tenda di tengah, namanya tenda kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan, beliau berdiri di tengah, namanya tenda keabadian. Di antara benar dan salah, beliau berdiri di tengah, namanya kebenaran. Gitu. Itu namanya tahaluk biahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Orang yang di level itu hidupnya tenang. Coba lihat orang di level itu, wajahnya tenang, adem, nggak buru-buru, gitu. Di sini udah banyak nih, udah banyak. Maksud saya banyak yang masih belum tenang.